Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Bakaba Dunsana, Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim SAR evakuasi 7 remaja yang terjebak air bah di objek wisata Sungai Bange. 2 perempuan mencopet di Pasar Lama Lubuk Sikaping, Pasaman. Seorang di antaranya berhasil ditangkap warga. Balap liar di Bukit Tinggi memakan korban jiwa. 1 orang pembalap liar meninggal dunia. Tujuh remaja terjebak di daerah Sungai Bange saat mereka berwisata ke daerah itu pada Minggu sore. Ketika hendak pulang, mereka tak bisa menyeberangi sungai karena debit air tiba-tiba membesar karena daerah hulu diguyur hujan deras. Beruntung lokasi mereka terjebak masih dijangkau oleh sinyal telepon genggam. Mereka pun mengabarkan kondisi yang dialaminya kepada rekannya dan meneruskan informasi itu ke kantor SAR Padang. Dengan menggunakan sistem tali temali, sejumlah petugas SAR gabungan mengevakuasi satu persatu remaja yang terjebak air bah itu. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena debit air sungai yang cukup deras ditambah hujan yang mengguyur. Meski debit air sungai tidak setinggi saat air bah, namun kondisi itu tetap menyulitkan petugas. Berselang hingga 2 jam kemudian, 7 remaja itu berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Ada 7 orang subekor yang terjebak saat melakukan pemandian di Sungai Bange. Untuk informasi kejadian kami terima itu di kemudian 19.20 kami bergerak ke lokasi dan berkoordinasi di sini bersama masyarakat. Kemudian kami langsung bergerak ke lokasi yang dikirimkan oleh subekor. Kalau untuk proses evakuasi alhamdulillah berjalan lancar meskipun kita mengalami kendala di sana. Yang pertama yaitu arus sungai yang cukup deras, kemudian dalam juga. Selanjutnya, mereka dibawa petugas gabungan ke pinggir sungai untuk mendapatkan pertolongan pertama. Ketujuh remaja yang berasal dari Padang itu diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Alfi melaporkan dari Padang. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Pada hari Minggu, pukul 8:37 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian kolom abu 1000 meter dan berdurasi 1 menit 3 detik. Sebelumnya, pada Jumat sore pekan lalu, juga terjadi 2 kali erupsi dan 10 kali hembusan. Letusan pertama tinggi kolom abu teramati 800 meter di atas puncak gunung, setinggi 3.691 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara. Erupsi terekam di seismograf dengan durasi 40 detik. Sedangkan pada letusan kedua, tinggi kolom abu teramati 350 meter di atas puncak dengan durasi 2 menit 35 detik. Erupsi ini juga melontarkan abu vulkanik ke sejumlah daerah sekitar gunung. Berdasarkan arah angin yang terpantau di alat monitoring kami bahwa kolom erupsi condong ke arah utara timur laut sehingga diperkirakan abu jatuh di sekitar lereng utara timur laut, daerah Salimpaung dan sebagian di daerah Kabupaten Agam seperti Lasi dan sekitarnya. Selama bulan April tahun 2025, Gunung Merapi telah erupsi sebanyak 16 kali dan 177 kali hembusan. Dengan ketinggian kolom abu teramati mulai dari 350 meter hingga 1.500 meter dari puncak Gunung Merapi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan karena Gunung Merapi masih berstatus waspada atau level 2. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tanjung Pati yang berada di pusat kota Payakumbuh kini menghadapi persoalan serius akibat kelebihan kapasitas dan kondisi bangunan yang tidak layak. Saat dibangun, lapas kelas 2B Tanjung Pati ini hanya untuk menampung 80 warga binaan secara maksimal. Namun kini, jumlah warga binaan hampir 4 kali lipat yang mencapai 284 warga binaan. Akibat kelebihan kapasitas itu, banyak warga binaan yang terpaksa harus tidur ataupun beraktivitas di sel yang sempit. Kondisi itu juga diperparah saat adanya kunjungan dari keluarga warga binaan. Mau tak mau, pihak lapas memanfaatkan aula saat jam kunjungan. Dengan kondisi lapas yang over kapasitas itu, dinilai tidak lagi layak untuk pembinaan warga binaan. Pihak lapas berharap rencana relokasi bisa segera terrealisasi. Pihak lapas juga menyampaikan kondisi kelebihan kapasitas itu kepada wali kota saat orang nomor 1 di Payakumbuh itu berkunjung. Rencana kunjungan daripada Bapak Wali Kota tadi, Bapak Wali Kota Kota Payakumbuh adalah untuk memberikan perhatian kepada lapas kelas 2B Tanjung Pati. Ya, termasuk salah satunya mungkin beliau melihat situasi lapas yang memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk bisa nanti ke depannya kemungkinan akan direlokasi dan dibangun dengan lapas yang baru sehingga lebih layak untuk dihuni. Demikian. Wali Kota Payakumbuh yang melihat secara langsung kondisi lapas itu mendukung rencana relokasi ke tempat baru dan akan mencarikan tanah untuk relokasinya. Daya tampungnya 80 katanya, tapi diisi oleh 280, ya kan? Artinya apa? Artinya dipaksakan juga ya. Ya mudah-mudahan kita bisa mencari jalan keluarnya ya. Kalau ini tidak cocok lagi, mungkin kita cari tempat yang lebih bagus, yang lebih besar, ya kan? Di luaran, tapi masih dalam wilayah ya, wilayah Payakumbuh atau kota ini kan. Menurut wali kota, untuk lokasi lapas baru diharapkan masih tetap berada di Payakumbuh. Meski akan membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembelian tanah dan pembangunan fisik lapas. Wali kota berharap ada bantuan dana dari Kementerian Hukum untuk pembangunan fisik bangunan lapas yang baru. Ihlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Seorang lelaki tua tinggal seorang diri di sebuah gubuk beratap dan berdinding plastik di Nagari Awa Malintang Utara, Padang, Pariaman. Zainal Arifin dan berusia 60 tahun telah tinggal di gubuk berukuran 2 kali 2 meter ini selama 4 bulan. Zainal tidur di atas karpet lusuh tanpa lampu penerang sama sekali. Hanya cahaya bulan dan pancaran lampu listrik dari rumah sebelahnya yang menjadi alat penerang. Sedangkan untuk makan sehari-hari, dia hanya berharap dari hasil sedekah orang lain. Di depan gubuknya ada panci dan kayu bakar untuk memasak air. Ayah 3 anak ini telah ditinggal mati istrinya sejak 20 tahun lalu. Sebelumnya, dia tinggal di rumah keluarganya. Namun entah kenapa, Zainal kemudian memilih untuk tinggal di gubuk yang dibangunnya sendiri. Ia mengakui tinggal di sini atas keinginannya. Kondisinya pun sudah tidak stabil karena menderita diabetes. Yo gak ibu hati, malam-malam terasa sakit. Awak hidup sendiri. Tak ada akal itu, yang ibu anak. Wali nagarinya mengakui tak bisa berbuat banyak karena masih ada keluarganya. Bahkan rumah keluarganya pun berdekatan dengan gubuk yang dibangunnya. Ya, kalau kami di Nagari memang tidak ada melarang dia tinggal di sini. Kenapa kami tidak ada melarang? Karena keluarganya masih ada. Gak mungkin kami yang langsung mengambil tindakan. Karena di sampingnya ada keluarganya, di sini keluarganya. Itu kebetulan tuh di warung itu dia juga bisa tinggal di sana, tapi dia nggak mau tinggal di sana. Senang dia tinggal kayak gini, itulah katanya. Apa yang dialami Zainal merupakan sebuah anomali bagi warga Minang. Pasalnya, selama ini orang tua biasanya menghabiskan hari tuanya bersama anak, cucu,
atau dengan kerabat yang menjadi keluarga besarnya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.